Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini untuk menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran, wahyu, dan hadis qudsi. Fungsi Al-Quran juga namanya Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berfungsi sebagai pedoman hidup dengan 114 surah dan 6.236 ayat, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia termasuk akidah, ibadah, hukum, dan etika. Al-Quran dianggap sebagai teks ajaib yang tidak dapat ditiru dan tetap relevan sepanjang zaman. Perbedaan Al-Quran, wahyu dan hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah dan maknanya berasal langsung dari Allah. Seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak, qat'i at-tsubut, berfungsi sebagai sumber hukum utama Islam. Wahyu mencakup semua bentuk komunikasi dari Allah kepada para nabi, termasuk Al-Quran. Mungkin termasuk instruksi yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tetapi masih berfungsi sebagai bimbingan ilahi. Hadis qudsi mengacu pada kata-kata Nabi Muhammad, tetapi maknanya berasal dari Allah. Sebagian besar memiliki derajat khabar ahad sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan zanni as-subut. Fungsi Al-Quran, fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran memberikan bimbingan bagi umat manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Al-Quran menjelaskan hukum, ajaran, dan norma yang harus diikuti oleh manusia, oleh umat Islam. Al-Quran adalah sumber rahmat dan kasih sayang, memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Al-Quran berfungsi sebagai pengingat akan akhirat dan pentingnya berbuat baik atau benar. Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Yang beriman untuk membimbing orang beriman ke jalan yang benar. Pendekatan memahami Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Pendekatan secara kontekstual mempertimbangkan konteks sejarah sosial dan budaya di mana ayat-ayat itu diungkapkan, membantu memahami makna dan relevan yang lebih luas dari ayat-ayat dalam kehidupan kontemporer, memfasilitasi sesuai dengan waktu dan kondisi. Penelitian tekstual berfokus pada makna harfiah dari teks Al-Quran, terutama berlaku untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui antara malaikat Jibril, berfungsi sebagai panduan, pedoman, penjelasan hukum dan ajaran, sumber kasih karunia, peringatan, dan pembeda antara kebenaran dan kepalsuan. Memahami Al-Quran dapat dikerti secara tekstual dan kontekstual, tergantung pada sifat ayat tersebut. Al-Quran tetap menjadi sumber bimbingan yang tak lekang oleh waktu dan relevan bagi umat Islam di seluruh zaman, di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.